Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku semuanya yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, meskipun kita masih belajar secara daring di rumah masing-masing, namun harus tetap menjaga kesehatan kalian ya anak-anak. Caranya yaitu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada dimanapun kalian berada. Selain itu, bisa juga dengan selalu mengonsumsi makan makanan yang bergizi serta seimbang, agar tubuh kita selalu kebal dan imun kita selalu terjaga ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana nih? Masih semangat? Harus tetap semangat dong ya, karena hari ini kita akan belajar mengenai materi yang sangat menarik untuk dipelajari, yaitu mengenai drama. Nah, minggu lalu kita sudah belajar nih mengenai pengertian serta ciri-ciri drama. Kira-kira ada yang masih ingat apa sih itu drama? Ya? Betul sekali. Jadi, drama adalah genre karya sastra yang menggambarkan mengenai kehidupan manusia melalui gerakan. Drama ini menggambarkan mengenai realita kehidupan manusia, mulai dari watak, tingkah laku, konflik, serta emosi yang dibangun di dalamnya ini diperankan melalui dialog yang sengaja dipertontonkan kepada halayak ramai. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, di sini apakah ada yang sudah pernah membaca atau melihat drama mengenai Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, Legenda Rawa Pening, Cindelaras, Batu Menangis atau Ramayana? Pernah? Ya, bagus sekali. Jadi, itu adalah beberapa contoh dari drama. Jadi, drama itu bisa diambil dari cerita atau legenda yang nantinya bisa dipentaskan ya anak-anak. Namun, pada drama berupa Ramayana ini diambil dari kisah yang kental akan nuansa budaya dengan kearifan lokal, yaitu tentang budaya Jawa. Jadi, hari ini kita akan belajar apa sih, Bu? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai alur, babak, konflik, dan penokohan dalam drama. Ini dia KD-nya. KD 3.18 tentang mengidentifikasi alur cerita, babak demi babak, dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton, dan pasangan KD 4.18 tentang mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara lisan. Oke, masuk materi yang pertama, yaitu ada alur. Nah, kira-kira di sini ada yang udah tahu belum nih, apa sih itu alur? Belum? Baik, akan Ibu jelaskan. Jadi, alur ini biasa disebut sebagai plot. Alur adalah rangkaian cerita yang terdiri dari tahapan-tahapan peristiwa menjadi suatu cerita yang utuh. Nah, alur ini memiliki peranan yang sangat penting ya anak-anak di dalam sebuah drama. Karena dengan adanya alur ini akan menjadi jalan cerita dalam drama yang dibaca atau dipentaskan. Untuk jenis-jenis alur sendiri ada 3 macam. Yang pertama, alur maju atau progresif. Dan yang kedua, ada alur mundur atau regresif. Yang terakhir, atau yang ketiga, ada alur campuran. Untuk penjelasannya sendiri, ini dia. Yang pertama, ada alur maju atau progresif. Jadi, alur ini adalah alur yang diceritakan dari awal sampai akhir, itu menggunakan rentang waktu secara berurutan. Nah, pada alur maju ini biasanya cerita yang dibawakan akan terkesan lebih mudah dipahami, tidak berbelit-belit dan juga sederhana. Yang kedua, ada alur mundur atau regresif. Nah, alur jenis ini adalah tindakan yang menceritakan masa lalu atau masa lampau dari kejadian yang tokoh alami dalam suatu cerita. Biasanya konfliknya itu diletakkan di awal ya anak-anak. Nah, alur mundur atau regresif ini merupakan kebalikan dari alur maju atau alur progresif. Yang ketiga yaitu ada alur campuran. Nah, jadi alur jenis ini merupakan gabungan antara alur maju dan juga alur mundur. Jadi, dalam sebuah cerita yang mengandung alur campuran ini nantinya akan menceritakan
alurnya itu berupa rentang waktu secara berurutan. Namun ada kalanya tokoh itu akan bercerita mengenai masa lampau, itu kejadian yang sudah dia lalui di masa lalu seperti itu. Nah, jadi anak-anak dalam sebuah drama ini secara sederhana harus memiliki 4 poin penting. Yang pertama ada bagian pembuka, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada klimaks atau puncak, dan yang keempat ada resolusi atau penyelesaian. Nah, yang pertama itu adalah bagian pembuka. Pada bagian inilah pengenalan cerita atau awal cerita itu akan mulai digambarkan. Yang kedua ada komplikasi. Pada bagian ini adalah bagian di mana masalah itu sudah mulai dipertontonkan atau mulai muncul ya anak-anak. Nah, untuk yang ketiga itu bagian puncak atau klimaks. Nah, bagian ini merupakan lanjutan dari komplikasi, di mana permasalahan tadi itu akan semakin memuncak dan juga memanas. Untuk yang terakhir itu keempat, yaitu ada bagian penyelesaian atau resolusi. Nah, di bagian inilah dari masalah-masalah yang sudah ada tadi akan ditemukan jalan keluar, yaitu berupa solusi atau penyelesaiannya. Oke, masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai babak. Nah, jadi babak ini merupakan bagian terbesar dari drama yang dibaca atau ditonton. Nah, untuk mengenali jenis pergantian babak dalam suatu drama ini bisa ditandai oleh 4 hal ya anak-anak. Nah, yang pertama itu ada layar yang turun, kedua lighting yang sejenak dimatikan, yang ketiga jika lighting dihidupkan kembali dan layar diangkat itu tandanya ada pergantian dan penataan setting tempat yang berbeda, dan yang keempat yaitu pergantian latar waktu dan tempat. Nah, dari sini bisa dilihat ya anak-anak, jika pada poin 1, 2, dan juga 3 ini biasanya pergantian babak yang terjadi pada drama yang dipentaskan. Sedangkan untuk ciri yang keempat itu biasanya terdapat pada pergantian babak dalam sebuah teks drama. Masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada konflik. Nah, jadi dalam konflik ini biasanya berupa pertentangan dari tokoh itu sebagai bentuk penciptaan secara dramatis. Pada konflik ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada konflik eksternal atau berasal dari luar tokoh itu sendiri, yaitu meliputi konflik fisik dan juga konflik sosial. Dan yang kedua itu ada konflik internal atau konflik batin yang berasal dari dalam diri tokoh itu sendiri. Contohnya adalah konflik antara tokoh A dan juga tokoh B. Seperti itu. Oke, masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu ada penokohan. Jadi, penokohan adalah proses penampilan tokoh sebagai pembawa peran, sifat-sifat pribadi dari watak dalam cerita drama yang dibaca atau dipentaskan tersebut. Nah, jadi dalam penokohan ini tidak lepas dari adanya karakter. Nah, jadi karakter sendiri adalah bahan yang paling aktif di dalam menggerakkan sebuah cerita. Bila alur tersebut terjadi, maka karakter ini melekat pada tokoh dalam suatu cerita, teks drama atau drama yang dipentaskan. Yang selanjutnya ada karakterisasi dalam penokohan. Ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada dimensi fisiologis, yang kedua dimensi sosiologis, dan yang ketiga ada dimensi psikologis. Pada dimensi fisiologis ini memiliki ciri-ciri seperti usia, jenis kelamin, keadaan tubuh, ciri-ciri muka, dan sebagainya. Jadi, pada dimensi ini lebih cenderung kepada fisik dari tokoh atau karakter dalam teks drama atau drama yang dipentaskan tersebut. Selanjutnya yaitu ada dimensi sosiologis. Nah, ini ditandai dengan adanya jabatan, status sosial, latar belakang, organisasi, hobi, kepercayaan, suku, bangsa, dan sebagainya. Jadi, pada dimensi ini lebih cenderung kepada keadaan sosial dari tokoh tersebut seperti apa. Dan yang terakhir itu ada dimensi psikologis. Ini berisi mengenai kejiwaan dari tokoh atau karakter yang dibawakan. Nah, biasanya itu ditandai dengan adanya moral, sikap temperamen, perasaan pribadi, keinginan, tingkat kecerdasan, dan sebagainya. Kemudian, untuk klasifikasi karakter terhadap keharusan psikis itu ada 3 macam. Yang pertama ada protagonis, 2 antagonis, dan 3 ada tritagonis. Untuk karakter protagonis, nah ini biasanya cenderung kepada sikap yang baik, sehingga protagonis ini dijadikan sebagai tokoh utama dalam cerita. Kemudian untuk yang antagonis itu merupakan lawan dari protagonis, sehingga karakter dari antagonis itu dikategorikan sebagai karakter yang jahat dan juga buruk. Dan yang terakhir itu ada tritagonis. Nah, tritagonis itu merupakan peran pembantu dalam sebuah teks drama atau drama yang dipentaskan. Nah anak-anak, jadi itu tadi beberapa materi mengenai alur, babak, konflik, sampai dengan penokohan ya dalam drama.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat yuk contoh drama berikut ini. Tada! Nah, ini dia tayangan dari drama yang sudah Ibu katakan tadi. Yuk kita tonton bersama. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Di belakang Ibu ini contoh drama dengan judul apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi, ini adalah cuplikan dari drama Ramayana. Nah, bisa dilihat ya anak-anak. Jadi, dalam tayangan drama berjudul Ramayana ini mencakup mengenai alur, babak, konflik, penokohan, sampai karakter yang dibangun di dalamnya. Baik anak-anak, jadi itu dia tadi contoh dari tayangan drama berjudul Ramayana untuk lebih memperkuat dan juga memperdalam dari materi yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, mari kita review lagi nih. Kita udah belajar apa aja sih dari tadi? Oke, yang pertama kita udah belajar mengenai alur. Nah, jadi jenis-jenis alur itu ada 3 macam. Yang pertama ada alur maju atau progresif, yang kedua alur mundur atau regresif, dan yang ketiga ada alur campuran. Materi selanjutnya mengenai babak. Nah, babak ini ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama itu ada lighting yang dimatikan sejenak, yang kedua layar yang diturunkan, yang ketiga ada layar yang diangkat kembali, dan lighting yang dihidupkan kembali. Itu tandanya ada pergantian setting, dan yang terakhir ada pergantian latar waktu, dan juga yang selanjutnya ini ada konflik. Nah, jadi konflik dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada konflik eksternal yang berasal dari luar, itu meliputi konflik fisik dan konflik sosial. Dan yang kedua itu ada konflik internal, yang mana konflik yang berasal dari dalam diri tokoh itu sendiri. Yang selanjutnya ini ada penokohan. Jadi dalam penokohan itu ada karakterisasi yang dibagi menjadi 3 macam. Dimensional, yang pertama ada dimensi fisiologis, yang kedua dimensi sosiologis, dan yang ketiga ada dimensi psikologis. Materi yang terakhir ini ada klasifikasi karakter. Menurut keharusan psikis ada 3 macam. Yang pertama protagonis atau tokoh yang identik baik biasanya dijadikan sebagai tokoh utama. Yang kedua antagonis, yaitu lawan dari protagonis, yang biasanya ini identik dengan tokoh jahat atau berwatak buruk. Dan yang ketiga ada tritagonis atau peran pembantu. Lalu, kira-kira apa sih Bu manfaat dari kita mempelajari drama ini? Nah, jadi anak-anak jangan salah ya, kita mempelajari teks drama atau drama yang dipentaskan ini tentunya memiliki banyak manfaat di dalamnya. Dengan kita mengetahui tuh dari alur, babak, konflik, penokohan, sampai karakterisasi yang sudah kita bahas tadi, kita dapat mengambil tuh antara penokohan yang baik dan buruk itu seperti apa, sehingga moral value atau pesan moral yang kita dapat dan kita ambil itu kita bisa mencontoh nih. Yang buruk itu nggak perlu kita contoh, sedangkan yang baik, sifat-sifat baik yang bisa diteladani, yang bisa dipetik hikmahnya itu baru kita contoh. Nah, jadi dalam menonton drama itu tidak hanya sekedar menonton ya anak-anak, tapi kita tahu tuh hal-hal yang didapat itu seperti apa. Terus mengenai alur, babak, konflik di dalamnya itu seperti apa, sehingga antara materi yang kita dapat itu dapat diterapkan dari drama tersebut. Nah, nantinya manfaat lain dengan sudah di nantinya untuk manfaat lain itu dari materi yang Ibu sampaikan tadi bisa sebagai acuan atau pegangan ketika kalian akan membuat atau mementaskan sebuah drama. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang ditunggu-tunggu nih, Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi, tugas kalian di sini adalah silahkan untuk menonton sebuah drama yang berjudul Sepasang Merpati Tua. Ini dia. Silahkan dari video tersebut kalian pahami, kalian analisis tuh mulai dari alur, kemudian babak, konflik, tokohnya itu seperti apa. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua itu silahkan kalian pilih salah satu tokoh yang kalian sukai atau yang kalian minati dari video tersebut. Kemudian silahkan dibuat video. Jadi di sini kalian itu mempraktekkan satu karakter yang kalian pilih, kemudian dibuat video dan nantinya diunggah ke dalam link YouTube kelas. Seperti itu ya. Paham untuk tugasnya?
Paham ya anak-anak? Baik, jadi tidak terasa ya kita sudah belajar banyak nih pada kesempatan kali ini. Untuk itu, marilah kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anak untuk partisipasi kalian semua karena sudah mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Jika masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan ketikkan di kolom komentar pada video ini. Baik, jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas kalian. Kemudian, tetap semangat belajarnya dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan kalian. Meskipun kita belajar dari rumah masing-masing, namun kesehatan itu harus selalu diperhatikan ya anak-anak. Baik, sekian dari Ibu. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.